Ya. Jadi orang yang pelit banget adalah ketika hak orang lain ditahan, ditunda, apalagi nggak dilaksanakan. Yaitu orang yang nggak sholat, udah pelit banget. Kalau sholat itu hak siapa? Kewajiban kita kepada Allah. Ya kan? Kita nggak ngaji, udah pelit banget. Padahal hak harus kita laksanakan. Ya, gimana kalau kita mau ngeluarin hak kita kepada orang yang milik kita gitu, kita kasih orang lain, milik orang lain aja masih kita tahan-tahan, ya, tuh. Jadi yang pertama rasa pelit yang selalu diturutin, ya. Ini menjadi penghancur buat diri kita. Yang kedua, wahu dan mutaba'un, hawa nafsu yang selalu diturutin. Nafsu lagi ya, nafsu yang diturutin ini juga menjadi penghancur, ya kan? Kesel sama orang, main tembak aja, jadi hancur nggak ya? Hancur segala-galanya. Marah sekarang gampang banget Pak. Marah, kesel, tonjok, bikin video, laporan polisi, penjara, ya kan? Jadi nafsu yang diturutin bisa jadi apa? Menghancur diri kita. Jadi coba-coba sekarang kita nonjok orang dah, ya kan? Pada saking keselnya, emosinya, kita tonjok orang, lapor polisi, kita dia bayar. Penjara. Kalau penjara yang salah siapa? Kita, keluarga, hancur deh. Ya, udah begitu tuh kalau nafsu diturutin. Makanya ya salah satu penghancur diri kita adalah nafsu yang selalu Yang ketiga, wa izabul mar'i bi nafsihi, selalu banggain dirinya sendiri. Ini penghancur nih. Kalau ngomong selalu ngangkat dirinya. Saya mah gaji gede, minta apa aja sama bos boleh. Tahu-tahu besok dipecat. Banggain keluarganya dulu, ya kan? Jadi wa'iza berarti binafsihi, dan menganggap rendah orang lain, ya. Bi'ainil kamal, seakan-akan dirinya paling sempurna, orang lain rendah, ngomong ngomong terus, ya tinggi banget. Tapi pas minta pertolongan, dipinta pertolongan, nggak mau. Ya, ngakunya gajinya gede, disuruh minta sumbangan, nggak ngasih, ya kan? Dia lupa kalau semuanya itu yang memberi adalah nikmatnya Allah, ya. Nah, makanya kita jangan selalu membanggakan diri kita sendiri di hadapan orang lain, ya kan? Jangan terlalu berlebihan, ya. Itu kenapa? Karena tidak semua orang senang kepada, bisa jadi kita disumpahin kan, kalau selalu banggain diri kita, ya. Itu jadi yang ketiga yang bisa menghancurkan diri kita adalah selalu menganggap diri kita hebat, selalu menganggap diri kita berjasa, orang lain dianggap tidak ada apa-apanya, orang lain rendah. Nah, ini menyebabkan kita hancur. Wa amma darajatu, dan ada pun 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama, fafshahu salam, sebarkan salam. Nah, ini yang bisa mengangkat derajat nih. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, ya kan? Kalau mau ke rumah orang lain masuk, assalamualaikum, ya. Mau rumah sendiri juga, assalamualaikum. Sebarkan salam. Idharus salam bainan nas bi an tusallimu ala man arifata wa lam tata'rif, sama orang yang kita kenal maupun namanya tidak kenal. Kalau kita mau ketemuan, assalamualaikum, sebarkan salam. Kenapa? Karena itu bisa mengangkat derajat kita, ya. Wa it'amut ta'am, yang kedua
memberi makan. Kepada siapa? Diberi kepada jari, ya kepada orang yang lemah, ya kepada tamu, atau kepada orang yang kelaparan. Jadi ngasih makan. Ya, orang yang sedekah, yang suka ngasih makan itu bisa mengangkat derajatnya, ya. Jadi ngasih, yang namanya ngasih itu nggak dipinta, jadi namanya dikasih. Kita kan kadang sedekah kalau dipinta. Sekarang kita bagaimana supaya kagak dipinta, supaya ngasih kan gitu. Jadi sebelum dipinta kita ngasih. Kayak lihat orang di jalanan ada yang kelaparan, kasih makan, ya, beliin apa, ya. Orang parkir kasih aja 1.000, 2.000. Jalan kereta kita lewat kasih, ya kan? Kucing mau nyebrang kita seberangin, ya kan? Kucing kelaparan, karena kucing kelaparan kan? Kenapa nggak ada tulangnya? Semua tulang ya men di presto, nggak empuk dimakan. Kucing makan apaan jadi ya? Terima kasih. It'am ta'am, maka itu bisa mengangkat derajat kita. Yang ketiga, wassalatu billail wan nasu ni'amun. Salat malam. Kalau derajat kita tinggi, maka sering-seringlah salat malam, di mana orang lagi pada tidur. Tahajud, bertahajud di jawfil lail, pada tengah malam. Ini alhamdulillah nih, kemarin kita sebulan begadang kan? Salat malam. Ya nggak apa-apa. Ada juga yang sholat malam kadang-kadang nungguin bola. Ada, ya nggak semuanya. Ada. Jadi gara-gara nonton bola, ada juga yang sholat tahajud. Tadinya nggak sholat tahajud gara-gara lagi nonton bola, lagi dukung negara favoritnya, ya dia sholat tahajud. Ya alhamdulillah ada hikmahnya juga. Ya kan? Jadi di mana orang lagi pada tidur, lagi asik-asiknya tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita salat malam, salat tahajud, maka itu bisa mengangkat derajat kita. Memang susah, karena itu ada bangun, dikasih kode sama Allah, dibangunin sama Allah. Bagaimana kodenya? Pengen kencing. Itu kan kode ketika sama Allah, ini gue kencing, bangun kan kencing. Kira-kira udah nih? Kalau kagak ya udah, berarti udah dikasih kode, kagak mau juga. Ya, kalau orang tidur gak menerusin, berarti dikasih kode kan sama Allah, pulas tidurnya. Ini udah dikasih kode, dibangun sama Allah, kencing, kagak kencing bener. Ya saya kagak dilanjutin. Ya, cuman lihat jam, ya udah jam 2, masih lama. Lama subuh, bangun di berapa jam? 5:30. Wa amal kafaratu, dan adapun yang menyebabkan ya kafaroh, penghapus dosa, ya. Kalau tadi kan itu bisa mengangkat derajat. Sekarang yang bisa menghapus dosa, yang pertama adalah faisbabul wudu, menyempurnakan wudu fi sabarat, pada kondisi dingin. Jadi kalau lagi dingin banget nih, tetap wudu kita sempurnain, sunnahnya kita pakai, sunnah kita pakai semua, ya kan? Habis wudu kita nggak lap, itu bisa menghapus dosa. Jadi kalau kita pengen dosa kita dihapus, yaitu wudu dalam keadaan dingin, jangan dilap, tapi semua sunnah wudu kita kerjakan, ya. Ini kan enggak dingin kagak, nah, lagi kagak buru-buru kagak, lah wudu cuma basuh muka, tangan, rambut, kaki, udah. Habis itu dilap, berarti nggak dapat sunnah, cuma jalanin wajibnya dong. Sah nggak wudu gitu? Sah, apa-apa. Ya. Jadi tetesan wudu, itu bisa menjadi apa? Butiran tadi itu jadi malaikat.
nanti yang jadi saksi, jadi penolong kita, makanya wudhu biarin aja air pada netes ya. Wa naqlul aqdam ila jamaah, yang bisa penghapus dosa kita yang kedua adalah wa naqlul aqdam, melangkahkan kaki ila jamaah, kepada salat jamaah. Ini juga bisa penghapus dosa. Ai ila salati ma'al jamaah, sholat untuk berjamaah. Jadi kalau pengen dosa kita hilang, maka sering-sering melangkahkan kaki kemana? Ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Tahun 2023 niatin itu, kita sholatnya harus berjamaah 5 waktu. Yang nggak di Masjid Albania aja, di masjid mana aja. Kita lagi kerja masuk ke Albania kejauhan kan. Di kantor ada masjid, ya ke masjid ada musola jamaah. Ya kan? Kenapa? Yaitu diantaranya adalah bisa menghapus, semakin jauh langkah kita semakin banyak dosa yang terhapus. Ya, jadi maka sering melangkah untuk sholat berjamaah. Ya, apalagi sekarang udah banyak musibah, bencana. Dan kita ngeri ini ya. Akhir tahun ini nih, laut lagi ngambek, ombaknya badannya gede kan. Kemarin mobil lagi nyemplung ya, kan ngeri ya. Kalau udah banyak musibah, bencana, kalau ada di antara kita kena musibah, barulah kita apa? Sadar, ya kan? Iya ya. Sekarang udah sakit, kepengennya apa? Nah, pengen ngaji, pengen ke masjid. Sekarang masjid ada nih, gede, bagus, atau hancur, ya kan? Kena gempa, baru pada nyariin masjid. Ya, pengen ke masjid, masjidnya udah hancur. Nah, maka sebelum itu terjadi, ya maka kita manfaatin. Ya, wana tulul aqdam ila, itu terutama subuh. Wah, subuh luar biasa kan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Pahalanya gede banget itu sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat sunnah semalaman suntuk dari jam 6 pagi, sampai jam 6 pagi lagi. Sholat ya sholat tuh, pahalanya kayak gitu tuh. Makanya yang udah tahu akan menjadi motivasi. Cuma saya yang udah tahu kadang-kadang apa? Dipatahkan oleh logika. Adalah logika kita yang mengatakan keimanan kita. Kita yakin sama Allah, yakin berapa persen? 1000%, bukan 100 lagi, 1000%. Oke, silakan kamu berdoa kepada Allah. Sekarang atau seminggu atau sebulan kamu tadi 1 miliar, silakan. Kira-kira kita doa dikabulin nggak? Kalau kita 100% dikabulkan, cuma ada yang mematahkan. Apa masalah logika? Ilo kan dikabulin sebulan 1 miliar. Nah itu yang mematahkan logika. Logika kita kadang-kadang mematahin doa atau meng-cancel. Ya jadi deh. Kayak ini salat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan salat 1 malam suntuk. Logika main kita ilaukan, ya kan? Jadi malas, masa sih? Yakin sama hati, iya ya. Ya udah enggak. Berarti keimanan kita kalah dengan logika. Jadi menyangka kita lebih mengutamakan apa? Logika daripada keimanan. Kalau ditanya Allah ada berapa persen kau percaya? 1000, pada 1000 loh. Nah, tapi ketika Nabi berkata salat subuh berjamaah pahalanya seperti kita, logika kita yang mematahkan. Ilaukan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
masa sih enak tidur, bareng-bareng ikut sholat begini juga kan begitu kan, agak berubah. Yang sholat aja lagi subuh gitu-gitu, logika yang mematahkan akhirnya enggak lagi. Ya kan, doa juga begitu. Dari dulu gua doa ada yang kabulin, ya kan, sholat tahajud kita doa dikabulin, enggak. Akhirnya logika yang menang, akhirnya kagak lagi sholat tahajud. Nah, jadi logika kita bukannya iman, ya bukannya iman. Maka yang bisa menghapus dosa kita diantaranya adalah salat berjamaah. Wal tizamu salati pada salat. Yang selanjutnya yang ketiga, yang bisa menghapuskan dosa adalah menunggu salat datangnya waktu salat, menunggu salat setelah salat untuk salat lagi. Yang paling dekat adalah maghrib sama isya. Nah, ini bisa menghapus dosa nih. Jadi kalau habis maghrib sholat di masjid itu jangan mana-mana, nungguin di masjid. Seharusnya begitu, ya kan? Makanya orang dulu gitu tuh, kalau habis sholat maghrib nggak mana-mana, di masjid, beda ngobrol, kayak di pikiran, baca Quran, nungguin datangnya habis isya baru mereka atau kalau guru ngaji dia ngajarin anak ngaji, nungguin Isya, habis Isya jalan jamaah baru pulang. Kenapa? Karena itu bisa menghapus dosa, ya kan? Gitu. Kalau kita nungguin Johor ke asar kejauhan, ya kan? Asar ke maghrib jauh juga, yang dekat hanya maghrib sampai Isya, itu saja, ya. Terus, ya itu yang bisa menghapus dosa. Jadi 3, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini modal kita buat menghadapi tahun baru biar kita lebih baik lagi, karena kita tahu, kita yakin tahun bertambah tapi jatah hidup semakin berkurang. Nah, jangan sampai kita rugi, ya, tertipu oleh dunia yang hanya sementara. Akhirnya kita mengejar dunia tapi akhirat kita lupakan. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi modal kita lebih semangat lagi hidup, ya. Dari saya sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bacakan Fatihah sekali lagi buat yang hari ini Bapak Wahyudi dan juga keluarga besarnya, kita semuanya yang hadir juga. Allah menjaga kesehatan kita, Allah lindungi keluarga kita dari musibah bencana. Yang punya masalah ya Allah kasih solusinya, yang punya hutang dan cepat lunas hutangnya, yang punya masalah ya Allah kasih solusinya, yang belum berangkat haji dan umroh ya Allah beri kesempatan buat haji dan umroh, yang sudah haji dan umroh menjadi haji umroh dan maqbul dan mabrur, dan juga yang sedang usaha, yang sedang kerja Allah mudahkan usahanya, diberikan sekian banyak yang halal yang berkah, yang belum punya pasangan hidup ya Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang sudah punya pasangan hidup jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan kasih keturunan yang banyak, yang sudah keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah. Negara kita, kampung kita dijauhkan dari musibah bencana, pengajian kita betul istiqamah, dijauhkan dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.